Selamat pagi, salam sejahtera. Opung bertugu posisi tua Dr. Marolo Putakal MPD pagi ini mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita beri penghargaan, penghormatan kepada Bapak Ibu serta Bapak leluhur kita. Marilah kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari presiden hingga kepala yang kuat, termasuk Bapak Ibu di badan legislatif, yudikatif, eksekutif, petugas kesehatan dan keamanan. Marilah kita bernyanyi dari buku yang DHKBP Asum Toh Asum. Asum Toh Sono Dido Dido Katami Sondim Nabaria Yosun Mabando Haki Hagogo Onu Sanggo Paturo Hakon Unang Saigolan Manete Kodi Sandok Wiriko. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan dan membangunkan dari tidur kami. Bapa surgawi, kami agungkan di Kau hari ini. Sebelum kami pergi beraktivitas Tuhan, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami Tuhan terlebih dahulu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, serta dapat kami lakukan seturut dengan kehendak. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih dimanapun berada, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16 dalam bahasa Batak. Saipa mahapokku doibana sarimatua jala patari dahunoku tuibana atuauku ido sahat. Amin. Dalam bahasa Inggris, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Thus reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi saya baca dalam bahasa Indonesia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih dimanapun berada, sebelum kita pergi beraktivitas pada awal pekan ini, pada hari Senin ini, kita dibekali, kita disuguhkan firman Tuhan dengan menyatakan apa yang telah disaksikan, dinyatakan, diwariskan oleh pemazmur. Dikatakan
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada setiap insan manusia selalu ingin berbahagia, selalu ingin hidup lebih layak, hidup lebih sempurna. Dan setiap orang yang hari-hari lahirnya diingat, maka ada perkataan, ucapan, selamat ulang tahun, panjang umur, tambah rezeki, sehat selalu. Bahkan ada yang menyanyikannya, di mana ada seorang guru taman kanak-kanak membuat happy birthday. Ini selalu dinyanyikan, ingin manusia itu bergembira, berbahagia karena dapat berkah. Lalu firman Tuhan pagi ini menyirami, mengawali, menggarami langkah kita mau bekerja. Apa katanya? Dikatakan dengan tegas, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Dua hal ini akan dikenyangkan. Kedua, akan diperlihatkan keselamatan. Dua hal ini adalah suatu kebahagiaan bagi orang, bagi manusia yang rindu akan kebahagiaan. Pertama tadi, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Apabila kita lapar, maka tenaga kita akan berkurang atau lemas atau lesu atau kurang berdaya. Maka dibekali sekarang akan dikenyangkan, berarti diberi kekuatan, diberi tenaga, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan dengan panjang umur. Semakin panjang umur berarti semakin banyak yang dialami. Dengan perkataan pengalaman semakin banyak berarti semakin kenyang. Maka dikatakan tadi, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan bersabda untuk pagi ini, kiranya kita dikenyangkan hidup jasmani dan rohani, dikenyangkan firman Tuhan, dikenyangkan kebutuhan jasmani. Artinya kita perlu kebutuhan jasmani dan rohani, maka Tuhan akan memberikannya, menyediakannya, dan juga mengenyangkan kita. Kemudian akan diperlihatkan kepada kita keselamatan yang daripada Tuhan. Apa yang diperlihatkan? Tentunya begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang-orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal atau memiliki keselamatan. Dengan firman Tuhan untuk pagi ini, kita diberangkatkan. Mari kita semangat untuk bekerja. Mari kita terus selalu mempunyai motivasi, semangat berinovasi, berkreasi dalam ranah apapun pekerjaan kita, apapun status kita, apapun jabatan kita. Mari kita dengan semangat, dengan motivasi, dengan keinginan. Karena apa? Kita akan dikenyangkan oleh Tuhan dan akan diperlihatkannya untuk kita keselamatan. Keselamatan tentunya semua insan mengharapkan, sangat diperlukan. Terpujilah Tuhan. Damai sejahtera bagi kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu dan atas sabdamu yang telah menggarami kehidupan kami untuk pagi ini. Di dalam langkah pekerjaan kami, Tuhan, kami ingin memang kami
memperoleh buah yang mengenyangkan secara jasmani dan juga secara rohani. Untuk itu Tuhan berkati, ridhoi, jagai, kuatkan apa yang kami kerjakan kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami pagi ini memohon kepadamu, jika ada sanak saudara, famili kami atau sahabat kami sedang menderita suatu penyakit, tolong sembuhkanlah Tuhan. Kasihanilah kami agar kami sehat ulamnya. Bapa surgawi, jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami atau famili atau siapapun yang berduka, berlasungkawa, tolonglah Tuhan hiburkan. Jika ada Tuhan menderita bencana, puting beliung atau longsor atau apapun Tuhan, tolong Tuhan bantulah mereka dengan iman yang teguh dan cukupkan kebutuhan Tuhan agar kehidupannya dibalik ada bencana ada sukacita. Bapa surgawi, kami bermohon kepada jika ada saudara-saudara kami hari ini bersukacita, bersyukur karena berpesta atau karena menikahkan putra atau putri, atau karena bersyukur karena naik pangkat atau dapat berkat, atau karena berulang tahun pernikahan, tolong Tuhan tambah-tambahkanlah berkat-Mu yang melimpah sehingga semakin bersukacita. Bapa surgawi, kami bermohon kepada anak-anak atau cucu atau poparan kami yang di depan kami atau jauh merantau, tolong jaga lindungi Tuhan. Jika masih kecil, Tuhan tumbuh sempurna. Jika di bangku pendidikan, tolong berikan kepintaran, kecerdasan agar kelak tamat dengan hasil yang memuaskan. Jika ada yang sudah tamat, tunjukkan pekerjaan Tuhan. Jika ada yang sudah menunggu jodoh dan layak untuk berumah tangga, tolong Tuhan tunjukkan jodoh yang sepadan sehingga mereka membentuk rumah tangga bahagia, damai, sejahtera, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami bermohon kepadamu, bila anak-anak atau cucu kami yang sudah berumah tangga belum mempunyai momongan, tolonglah Tuhan jamah tubuh suami, jamah kandungan si istri sehingga memperoleh berkat keturunan. Bapa surgawi, kami rindu bahwa negara kami penuh kedamaian, penuh dengan sukacita dalam mempersiapkan untuk menyongsong tahun baru, menyongsong Natal, menyongsong pesta demokrasi hari Rabu 14 Februari 2024. Kiranya Tuhan telah memberi damai dan sukacita sehingga kami melaksanakan pemilihan umum dengan aman, tentram, damai, sejahtera. Untuk itu Tuhan kami bermohon kepadamu, kuasai hati dan pikiran para pemimpin partai, para kader partai, para calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif, kiranya berkonsentrasi di dalam berpolitik. Janganlah mereka saling menyalahkan, tetapi hendaknya lah Tuhan saling menunjukkan gagasan-gagasan yang terindah demi kemajuan bangsa dan negara kami. Bapa surgawi, untuk petugas KPU, Bawaslu, petugas TPS, keamanan atau perangkat lainnya, Tuhan berkatilah sehingga pelaksanaan kelak pada tahun 2024 berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Bapa surgawi, kami bermohon kepada rakyat Tapanuli yang ada di Monopasu ataupun di perantauan, bahkan simpatisan menginginkan proses pemekaran provinsi Tapanuli. Kabulkanlah permohonan kami Tuhan yang telah diajukan sejak dahulu oleh pejuang Prakasa Panitia yang lama, diketuai oleh Insinyur Gem Chandra Panggabean, dan belakangan ini mulai tahun 2022 diketuai oleh Dr. Jesse Matumang SMA CRGP. Kabulkanlah Tuhan pemekaran provinsi Tapanuli seturut dengan kehendak Tuhan, kehendak mulai yang jadi. Demikian juga provinsi yang lain Tuhan yang mengusulkan
untuk pemekaran dan juga kabupaten dan kota. Tuhanlah yang mengabulkan dan Tuhanlah yang menentuk pemimpin kami untuk mengesahkannya. Bapa Surgawi, banyak permasalahan di lingkungan keluarga, di pekerjaan, baik Tuhan, apa yang terjadi di negara kami, kiranya Tuhanlah ikut campur untuk mencari solusi yang terindah dan damai. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Horas Yahubu Majua-jua Anjua-jua. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Matur Nuwun. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Posisi Tua Dr. Marolo Putra Lempiri, Opo Epan Ganteng dan Maria Aritonang pada channel yang sangat sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!